Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, dari versi 1 Battle Talk the Heaven versi Ranah Dewa. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mengajukan pertanyaan tentang jantung biru yang tidak bisa dihancurkan. Dia penasaran apakah istana surga manusia benar-benar mendapatkan dukungan dari sosok biru. Dan Xiaoyan harus menemukan solusi untuk menghancurkan jantung biru. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh dua raja roh yang sudah berada di dunia dewa iblis kuno. Seharusnya tidak. Para hamba raja tidak akan dan tidak berani ikut campur dalam dunia ini. Ucap si nomor 2 membuka mulutnya. Mungkinkah ada orang yang berpura-pura menjadi hamba raja? Ucap si nomor 3. Tidak juga. Kalau itu penyamaran, mereka tidak berpura-pura menjadi hamba raja. Sebaliknya mereka menyamar menjadi orang biasa. Ucap si nomor 2. Mereka yang terbangun di alam dewa kekacauan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk secara langsung mengganggu keberadaan dunia. Terlebih lagi menembus penghalang terkuat di dunia. Jika sosok biru ingin pergi ke dunia dewa iblis kuno, aku mungkin juga menanyakannya. Ucap si nomor 2. Ngomong-ngomong, aku punya komisi di sini. Ada orang kuat di dunia dewa iblis kuno. Namanya Ding Mao. Siapa di antara kalian yang bisa membunuhnya? Selama dia terbunuh, aku akan berhutang budi padamu. Ucap si nomor 2 kembali. Oh, setahuku ini mungkin pertama kalinya kamu membuat tugas. Tampaknya orang yang bernama Ding Mao tidak mudah untuk dibunuh. Ucap si nomor 3 masih banyak bicara. Dia tampak ceroboh dan tidak takut menyinggung siapapun. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua. Pria bernama Ding Mao Zeng ini adalah raja pedang dari pedang ajaibku. Ia cukup beruntung bisa melarikan diri. Menurut apa yang aku dengar, sekarang ia memiliki tubuh fisik dan berada di dunia dewa iblis kuno. Ucap si nomor 2 sepertinya tidak marah dan terus menjelaskan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Roh pedang memiliki tubuh fisik. Lalu seberapa kuatkah roh pedang ini? Xiaoyan diam-diam mengingat namanya. Dia tidak akan sengaja mencarinya. Tapi jika dia bertemu secara kebetulan, Xiaoyan tidak akan segan membuat orang kuat seperti nomor 2 berhutang budi padanya. Selain Xiaoyan, sepertinya tidak ada yang akan menerima untuk pergi ke dunia dewa iblis kuno. Ini karena mereka tidak mau mengekspos dirinya sendiri melalui beberapa pertemuan. Memang seharusnya ada kekuatan dari alam dewa kekacauan yang terlibat di dunia lain. Hanya saja masih belum mengetahui kekuatan apa itu. Setelah memasuki alam dewa kekacauan, hampir menumbangkan pemahaman Xiaoyan sebelumnya. Dia telah melihat raja dewa kekacauan. Dia juga telah melihat sosok biru yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa kekacauan. Bahkan Xiaoyan pun berpikir kematian Suzang mungkin terkait dengan alam dewa kekacauan. Munculnya sosok biru di dunia laut pegunungan juga aneh. Aku mendengar bahwa seseorang menyaksikan warisan naga kaca bintang 7, naga hitam azure, dan naga berkepala 3 bermata es. Semua orang melihat sosok biru itu. Pantas saja leluhur naga ini mewarisinya. Bagaimana mereka bisa muncul bersamaan? Tetapi warisan 3 naga memiliki segel yang kuat. Merusak segel secara paksa hanya akan menjadi kontraproduktif. Jadi meskipun mendapatkan 3 warisan tersebut, belum tentu bisa dimiliki. Menurutku tujuan sebenarnya dari sosok biru itu adalah membiarkan naga leluhur berkepala 3 mewarisi dunia. Aku khawatir ini bukan tentang perampasan warisan, tapi dia sengaja ingin menimbulkan kekacauan di dunia laut pegunungan. Ucap si nomor 3. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis dingin saat mendengar itu. Apakah sepertinya semua dunia sedang dilanda perselisihan di saat yang bersamaan? Jika informasi di setiap dunia bersifat independen, maka tidak ada yang akan menyadari keanehannya. Hampir setiap dunia telah jatuh ke dalam kekacauan yang tidak dapat dijelaskan pada saat yang bersamaan. Ini bukanlah kontradiksi yang muncul, tetapi ada kekuatan misterius yang mengarahkan semua ini terjadi. Sepertinya kekacauan itu bukan suatu kebetulan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ucap si nomor 3 setelah merenung sejenak. Peperangan di dunia dewa iblis kuno pasti dipicu oleh kekuatan yang sama. Jika kita bisa mengambil tindakan untuk meredakan kekacauan di dunia, mungkin dapat mencegah apa yang ingin dicapai oleh dalang di balik semua ini. Ucap si nomor 2. Untuk menenangkan kekacauan, hal ini tidak dapat dicapai dengan kekuatan sederhana. Ucap si nomor 3. Setiap orang yang hadir di sini pasti orang yang luar biasa, mampu melewati kebangkitan ilahi. Seharusnya menjadi bagian yang mengontrol arah aliran waktu. Dalam menghadapi situasi makro, kita ada waktunya kita harus mengambil tindakan. Nomor 1. Bagaimana menurutmu mengenai kasus ini? Ucap si nomor 2. Tapi si nomor 1 tidak mengeluarkan suara. Hal ini menunjukkan bahwa dia saat ini berada pada posisi netral. Untuk memadamkan kekacauan di dunia dewa iblis kuno, kita harus memperbaiki hambatan-hambatan yang ada di dunia. Dan untuk memperbaiki hambatan dunia,
Sejauh yang aku tahu ada satu hal yang berhasil. Ucap si nomor 7 yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Semua orang menoleh ke arahnya menunggu jawabannya. Lagi pula ada begitu banyak hal yang menakjubkan di dunia. Penghalang dunia juga merupakan kekuatan terlarang untuk memperbaikinya. Jadi kita perlu menemukan sesuatu yang memiliki kemampuan khusus untuk segel terlarang. Dan sosok dengan kemampuan seperti itu pernah muncul di dunia sensi. Namanya Dajjal. Dia adalah tunggangan Susang, yang mata kirinya adalah tahanan roh. Makhluk ini mempunyai kekuatan segel terlarang yang sangat tak terduga. Namun sangat disayangkan Dajjal meninggal setelah Susang. Mayatnya juga terpotong menjadi beberapa bagian di mana-mana. Setelah itu tahanan roh telah lama menghilang. Ucap si nomor 7 menjelaskan. Kata-kata itu terdengar seperti guntur di telinga Sioyan. Yang tidak dia duga adalah si nomor 6 sebenarnya menyimpan informasi sedetail itu. Ia tidak hanya mengetahui tentang Susang, tetapi bahkan mengenali tahanan roh. Sulit untuk menemukan tahanan roh. Sensi kini juga diserang oleh Taisu. Selain sulit menemukannya, dia mungkin tidak setuju membantu kita. Ucap si nomor 2 menghela nafas panjang. Tunggu dulu. Bukankah si nomor 6 dari Sensi? Hei nomor 6, tahukah kamu di mana tahanan roh? Ucap si nomor 3 bertanya secara langsung. Tahanan roh? Aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya. Ucap si nomor 6 berkata dengan ragu-ragu. Sepertinya dia bahkan tidak tahu nama tahanan roh. Sioyan sedikit mengernyit. Hal ini membuatnya semakin curiga bahwa identitas si nomor 6 memang bukan dari Sensi. Jika dia pernah mengalami era Susang, mustahil bahwa dia belum pernah mendengar tentang tahanan roh. Baiklah, kecuali tahanan roh ini ada cara lain yang memiliki kekuatan segel larangan yang dapat memperbaiki hambatan dunia, yaitu daun dunia. Ucap si nomor 7. Daun dunia? Bukankah legendanya salah? Apakah itu benar-benar ada? Ucap si nomor 3 menjadi penasaran. Tentu saja itu tidak salah. Sesuai dengan apa yang aku katakan, dunia laut pegunungan adalah jejak daun dunia. Tapi kalaupun ada, ini juga merupakan harta mutlak bagi dunia laut pegunungan. Jadi hampir tidak mungkin menggunakannya untuk menyelamatkan dunia dewa iblis kuno. Ucap si nomor 7. Dengan kata lain, pada dasarnya tidak ada solusi untuk menyelesaikan kekacauan di dunia dewa iblis kuno kan? Ucap si nomor 3 menghela nafas. Tidak ada jalan yang tidak dapat dihentikan bagi umat manusia. Dan dunia dewa iblis kuno juga tidak lemah. Meski kini menimbulkan kebingungan, dunia dewa iblis kuno harus berdiri dan bertarung. Mengenai tugas yang kutetapkan, siapapun yang dapat melakukannya, aku berjanji akan memberikan hadiah yang setimpal. Ucap si nomor 2 kemudian berkata. Sejauh ini dari kata-kata si nomor 2, Sioyan tidak merasakan tanda-tanda bahaya atau perhitungan apapun. Si nomor 2 adalah orang yang baik. Dia juga melakukan apa yang dia katakan. Pada saat ini sudah menjadi giliran si nomor 8 yang berbicara. Kedua, pedang yang kamu tugaskan untuk ditempa sudah selesai dan diteruskan kepadamu. Aku tidak punya informasi tambahan untuk dibagikan. Ucap si nomor 8. 2 kalimat pendek sudah cukup untuk membuatnya kembali terdiam. 8. Bolehkah aku bertanya padamu? Ini tentang baju besi. Ucap Sioyan. Tentu. Ucap si nomor 8. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang armor dewa palsu. Itu adalah baju besi yang digunakan di dunia Taisu. Menurutku itu terlihat bagus dan aku ingin memilikinya juga. Ucap Sioyan menambahkan bagian kedua kalimatnya. Jika dia bertanya tentang pelindung dewa palsu saja, maka identitasnya pasti dicurigai. Armor dewa palsu, aku belum pernah mendengarnya. Bisakah kamu menjelaskan baju besi ini secara detail? Ucap si nomor 8. Sioyan segera menjelaskan secara detail. Misalnya pelindung dewa palsu memungkinkan pemakainya menggunakan kekuatan keabadian dan bisa diubah menjadi gelang saat tidak digunakan. Itu dapat menutup diri sesuai dengan bentuk tubuh penggunanya. Armor yang kamu bicarakan, bukankah itu baju besi yang diperintahkan si nomor 6 untuk kutempa? Hanya namanya yang berbeda. Dalam ingatanku yang terbangkitkan, 10.000 tahun yang lalu, baju besi ini dinamakan Moki Senjia. Berdasarkan uraianmu barusan, seharusnya benda yang sama. Ucap si nomor 8. Sioyan terkejut saat mendengar itu, namun pikirannya berputar cepat. Yang terpenting sekarang adalah menyembunyikan identitasnya sendiri. Jadi begitu, aku tidak tahu ketika aku pergi ke dunia luas sebelumnya. Aku secara tidak sengaja mendapatkan baju besi yang rusak dan ditinggalkan. Belakangan ini aku mengetahui bahwa itu disebut pelindung dewa palsu. Baju ini sangat keren. Bisakah aku mempercayakanmu untuk membuatkannya untukku juga? Ucap Sioyan berkata dengan nada santai. Dia juga memperhatikan si nomor 6. Tidak ada reaksi. Reaksi terbesarnya adalah dia tidak menghadap Sioyan dan tidak berbicara. 6. Apakah kamu keberatan?
ucap Xiaoyan. Karena dia tidak berbicara, maka Xiaoyan akan mengambil inisiatif untuk membiarkannya berbicara. Tentu saja tidak. Hanya saja armor itu selalu ada padaku. Aku tidak pernah tahu nama pelindung dewa palsu. Mungkinkah Taisu juga memiliki baju besi serupa? Ucap si nomor 6 berkata dengan serius, seolah-olah dia ingin membuat Xiaoyan berpikir bahwa dia bukan berasal dari Taisu. Tidak peduli apa namanya. Menurutku baju besi ini sangat bagus. Jika 6 tidak keberatan, bisakah 8 membuatkan satu untukku? Ucap Xiaoyan setelah tersenyum sedikit, membiarkan si nomor 6 tidak dapat berbicara lagi. Oke, awalnya aku masih memiliki sedikit keraguan tentang armor ini, tapi sekarang aku punya pemahaman baru. Izinkan aku menyusunnya kembali agar lebih sempurna. Jika sama seperti 10.000 tahun yang lalu, bukankah kamu akan mendapatkannya yang asli? Ucap si nomor 8 berjanji pada Xiaoyan. Xiaoyan sebenarnya tidak menyangka si nomor 8 akan setuju. Tetapi aku perlu menemukan vibranium yang dibutuhkan. Ucap si nomor 8 kembali. Tidak masalah, aku akan mentransfernya kepadamu nanti. Terima kasih banyak. Kalau begitu aku berhutang budi padamu. Tanyakan saja apakah kamu butuh sesuatu. Ucap Xiaoyan berbicara langsung dengan si nomor 8 dan berhenti menanggapi si nomor 6. Ia tidak berbicara lagi karena mengatakan lebih banyak hanya akan mengungkapkan lebih banyak. Aku memang menginginkan komisi, tapi tidak nyaman untuk mengatakannya. Ini masih tentang pil obat. Jika bisa, tolong bantu aku memurnikannya. Aku akan memberimu baju besi sesuai yang kamu inginkan. Sebagai gantinya kamu akan menyempurnakan pil obat untukku. Apakah kamu setuju? Ucap si nomor 8. Xiaoyan merasa senang saat mendengar ini. Dia langsung setuju dan menerima tawaran dari si nomor 8. Setelah dialog nomor 8 selesai, selanjutnya giliran Xiaoyan membagikan informasi. Dia tidak memiliki informasi berguna apapun selama beberapa pertemuan, dan Xiaoyan juga tidak berencana membagikan berita apapun. Kekuatannya masih terlalu lemah sekarang. Informasi apapun hanya dapat mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, Xiaoyan hanya mengetahui beberapa informasi tentang Sensi, dan dia tidak berani mengarang informasi tentang dunia lain. Semua orang di sini berasal dari dunia yang berbeda. Kebenaran dan kebohongan akan terungkap dalam sekejap. Jadi tidak cocok untuk main-main. Saat ini aku berencana untuk pergi ke dunia dewa iblis kuno. Setelah aku siap, jika ada di antara kalian yang ingin pergi, mungkin kita bisa pergi bersama. Ucap Xiaoyan segera menjadi lebih berani. Jika dia benar-benar yang terlemah di sini, maka alangkah baiknya dia mengenal salah satu dari mereka. Tapi kenapa Xiaoyan berani mengatakan itu? Dia bertekad, semuanya yang ada di sini tidak ada yang berani pergi ke dunia dewa iblis kuno atau mengekspos dirinya sendiri. Termasuk si nomor 4 yang kemungkinan besar berasal dari dunia dewa iblis kuno. Juga tidak berani mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Oleh karenanya, Xiaoyan membuat sebuah gebrakan. Nomor 9, apakah kamu akan pergi ke dunia dewa iblis kuno? Bisakah kamu mengambil tugas yang kutawarkan? Aku akan memberimu sesuatu untuk pertahanan diri dan akan menyerahkannya padamu nanti. Ucap si nomor 2, memimpin dalam menanggapi Xiaoyan. Terima kasih. Hanya saja, ucap Xiaoyan kembali terdiam. Hanya apa? Apakah kamu tidak membutuhkannya? Ucap si nomor 2 sedikit bingung dengan keraguan Xiaoyan. Bukan itu masalahnya. Aku hanya ingin bertanya. Hadiah ini tidak boleh dianggap sebagai bantuan, bukan? Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Kalimat ini langsung membungkam si nomor 2. Aku tidak punya maksud lain. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja. Itu tidak masuk hitungan. Jika kamu pergi dan mampu menyelesaikan komisiku, bantuan atau apapun yang kamu butuhkan akan kupenuhi. Ucap si nomor 2. Ya, meskipun aku belum memutuskan kapan akan pergi ke sana, tapi menurutku itu tergantung keberuntungan. Kali ini aku pergi ke dunia dewa iblis kuno untuk ikut bersenang-senang. Tidak mungkin bagiku untuk mencarinya dengan cermat. Biarkan saja itu terjadi. Jika aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya untukmu. Ucap Xiaoyan berkata dengan ringan. Kata-katanya singkat tetapi ada rasa mendominasi yang tak kalah dengan si nomor 2. Kedengarannya seperti pria yang sangat kuat. Terima kasih banyak. Kalau begitu bantu saja aku dan memperhatikannya. Ucap si nomor 2 tidak terlalu mendesak. Sepertinya dia hanya tidak menyukai pengkhianatan iblis Dinmo. Jadi dia ingin memberantasnya. Tentu saja Xiaoyan tidak berpikir begitu. Mungkin juga roh pedang iblis Dinmo ini mengetahui beberapa rahasia si nomor 2. Itu sebabnya perintah eksekusi dikeluarkan. Aku benar-benar minta maaf kali ini. Aku sudah lama mengasingkan diri. Jadi ramuan keempat dan kelima belum disempurnakan. Ucap Xiaoyan. Tidak masalah. Tidak perlu terburu-buru untuk ramuanku. Ucap si nomor 4 membalas. Tidak perlu meminta maaf.
Hal itu dinyatakan dengan jelas saat menitipkan, "Kamu bisa memurnikannya jika kamu punya waktu," ucap si nomor 5. Saat Sioyan mendengar ini, dia langsung mendapatkan kesan baik terhadap mereka berdua. Sioyan akhirnya menghadap ke si nomor 1. Longyan sudah memberinya darah naga, sisik naga, dan gigi naga. Ini adalah komisi bantuan yang diberikan Sioyan saat pertama kali datang ke sini. Jika tidak, situasi di bawah kendali Istana Surga Manusia saat itu cukup berbahaya. Nomor 1, 3 barang titipan Zhu Jiuyin telah ditemukan. Ini diteruskan kepadamu, ucap Sioyan. Dia ingin cepat-cepat kembali ke dunia nyata. Tubuh fisiknya saat ini sedang bepergian dari Sensi ke dunia Dewa Iblis kuno. Meskipun waktu di alam Dewa Kekacauan relatif lambat, namun perbedaannya tidak besar. Apa yang dikhawatirkan Sioyan adalah jika dirinya dalam bahaya. Dia tidak bisa merasakannya di alam Dewa Kekacauan ini. "Terima kasih 9, kamu telah membalas 2 kebaikan," ucap si nomor 1. Sioyan tersenyum pahit. Mengapa dia merasa telah ditipu? Saat Sioyan menyelesaikan pidato terakhirnya, semua orang segera menghadap ke nomor 1 lagi. Misinya tetap ada, pada merebut dunia Dewa Iblis kuno. "Jika kalian semua tidak ada masalah, pertemuan ini akan berakhir di sini," ucap si nomor 1 membuat pengumuman. Tidak ada yang mengungkapkan komentar atau pendapat apapun, dan sekarang menjadi akhir pertemuan. Selanjutnya sosok-sosok biru di platform batu menghilang satu demi satu. Sioyan juga segera pergi. Sebelumnya dia biasanya berangkat terakhir, namun kali ini dia menjadi yang pertama kembali ke dunia nyata. Momen kembalinya tidak seperti yang diharapkan oleh Sioyan. Dia belum mencapai dunia Dewa Iblis kuno. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.